Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan menyertai kita di dalam setiap keadaan. Tuhanlah yang menguatkan kita dan memampukan kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam setiap situasi dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 79 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu sifat dari Tuhan adalah Maha Hadir, atau dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan omnipresence. Dia Maha Hadir dan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir di mana saja. Dia ada di Amerika, ada di Australia, ada di Indonesia. Dia ada di benua Asia, benua Eropa, benua Afrika. Dia ada di kota, dia ada di desa. Dia ada di udara, ada di daratan. Dia ada dimanapun. Dan Tuhan melingkupi semesta ini dengan hadirat-Nya. Kemahahadiran Tuhan tidak akan mungkin menjauh dari kita. Terlebih setiap kita yang percaya kepadanya. Penyertaan Tuhan itu selalu ada. Hanya ada kalanya kita secara pribadi mempertanyakan Tuhan ada di mana. Bukannya orang-orang yang mengejek kita, tapi kita sendiri bertanya, Tuhan engkau ada di mana? Di dalam ayat ini, Mazmur 79 ayat 10, pemazmur Asaf mengatakan mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Konteks dari Mazmur ini tidak lain adalah situasi keadaan bangsa Israel, Yerusalem yang sedang tertindas, yang sedang mengalami tekanan yang berat oleh bangsa-bangsa asing. Dan penderitaan itu membuat bangsa-bangsa lain mengejek mereka. Di mana Allah mereka? Di mana Yahweh? Di mana Elohim? Di mana Adonai? Di manakah Tuhan mereka? Yaitu Tuhan bangsa Israel yang katanya menolong, yang katanya melepaskan. Bangsa-bangsa ini mengejek, menghina, dan merendahkan bangsa ini. Dalam keadaan yang seperti itu, saudara, sebagai orang percaya, kenyataan bahwa Tuhan sepertinya tidak membela, membuat malu sebenarnya. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hal ini tidak menggoyahkan iman. Sekalipun Tuhan tidak membela, sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun sepertinya Tuhan menjauh, tapi kita orang yang sungguh percaya, kita akan tetap percaya dan akan tetap berdoa, berharap kepada Tuhan. Sama halnya seperti Asaf dalam Mazmur ini, yang sekalipun mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, tetap datang kepada Tuhan, bermazmur, berdoa, meratap di hadapan Tuhan. Penderitaan dan kesukaran tidak membuatnya lari menjauh dari Tuhan. Tidak membuatnya mencari alternatif yang lain. Tidak membuat imannya goyah. Tapi dia tetap datang kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan dalam kesukaran yang dia alami. Dunia ini, saudara, penuh dengan ketidakadilan. Dan kadangkala orang-orang benar menjadi korban. Bahkan sampai hari ini, ada banyak pertanyaan. Mengapa orang jahat sepertinya berhasil dalam hidupnya? Mengapa doa orang yang percaya seakan tidak dijawab? Di manakah Tuhan di dalam kekacauan dunia ini? Mengapa Tuhan sepertinya membiarkan? Tapi dalam kebingungan kita, saudara,
Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Dia adalah hakim yang adil, dan Dia akan menghakimi serta membalaskan setiap kejahatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umat-Nya, orang-orang yang percaya, yang mengasihi dan berharap kepadanya. Janji Tuhan adalah bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan satu hal juga perlu kita sadari bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Orang-orang yang berbuat jahat tidak akan luput dari hukuman. Setiap orang benar akan diganjar dengan keselamatan, sedangkan orang yang hidup dalam dosa dan pelanggaran akan mendapatkan tempatnya sendiri di dalam kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sepertinya Tuhan tidak menolong, dan dalam situasi bertanya-tanya di mana Tuhan itu, mari tetap percaya kepada Tuhan, jangan ragukan Tuhan dan jangan ragukan kasih-Nya. Tetaplah setia kepada Tuhan, berdoa dengan tekun, dan percayakan semua kepada Tuhan yang berdaulat dan yang menjadi hakim atas segalanya. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah setia, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali mengajarkan kepada kami untuk selalu percaya dan setia berharap kepada-Mu. Meskipun dalam situasi sulit, situasi kesukaran, penderitaan atau tekanan, di mana kami diejek atau kami secara pribadi bertanya-tanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Di mana pertolongan-Mu? Kami tetap mau percaya kepada-Mu Tuhan, tetap mau mengasihi dan tetap mau mengandalkan serta berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkaulah pembela kami Tuhan, dan Engkaulah yang membalaskan semuanya. Engkau tidak pernah meninggalkan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu bersama dan menyertai kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadikan kami pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Kami menyerahkan setiap pergumulan doa, setiap permohonan kami masing-masing. Lawatlah setiap kami Tuhan, dan nyatakan kuasa, mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau Tuhan akan menolong kami, menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.